Kedua, saya datang ke mereka, saya nggak langsung prospek, saya buat mereka nyaman. Apa sih kesukaannya dia? Apa sih hobi dia? Misalnya hobi dia apa? Saya selalu membicarakan hobi. Jadi saya buat pembicaraan ini supaya nasabah itu menjadi enak sama saya. Biasanya gini teman-teman, biasanya loh teman-teman ya, kalau nasabah itu hubungan baik sama kita, ngomong itu enak teman-teman. Biasanya saya datang di nasabah itu jam 10 teman-teman ya, ngomong, kadang saya mau jelas tentang ilustrasi gitu, saya ngomong terus dia cerita dengan sendirinya, sampai saya dengar kadang ngantuk teman-teman. Dan siangnya saya juga diajak makan. Lah kalau sudah gitu teman-teman, berarti dia itu sudah nganggap kita itu ada untuk dia. Nah itu kesempatan kita untuk closing itu ada. Dan tidak semua toko yang saya kunjungi, saya pun manusia teman-teman, saya bukan dewa. Jadi setiap toko yang kunjungi saya Frankie dari Prudential pasti closing. Enggak teman-teman, saya juga seleksi teman-teman. Tapi dari seleksi yang tidak saya closing itu, saya nanti tulis. Jadi ketika saya masuk toko ini, si A saya tulis toko si A. Saya dapat data, saya tulis toko si A. Kalau saya masuk toko si B, saya nggak dapat data misalnya. Tapi kemungkinan orang ini ada potensi nanti ke depannya lagi. Misalnya saya masuk toko, saya Frankie dari Prudential. Saya sibuk. Enggak bu, saya cuma survei saja. Minta waktunya sebentar, 5-10 menit. Tolong, mas saya sibuk sekali. Nanti datang ya besok atau lusa ya. Tolong, saya sibuk sekali, benar-benar sibuk. Ya udah, makasih ya bu, mohon maaf atas kedatangan saya sama bu ibu. Nanti kalau saya lewat lagi, saya akan datang mampir. Terima kasih bu, saya salami. Itu udah, tapi saya catat. Jadi biasanya saya catat komplit yang sekiranya toko ini siap untuk di follow up. Ya, saya akan follow up itu teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang toko nggak bisa di follow up closing hari itu, mungkin teman-teman akan datang ke kedatangan berikutnya. Biasanya kalau toko-toko yang kemarin saya baru dari luar pulau 1 bulan lalu, saya sebetulnya nggak ada niat untuk prospek teman-teman, karena tahun ini jujur saya fokus ke tim, saya bina tim saya. Saya cuma antar polis saja. Ketika saya antar polis, nasabah itu nambah sendiri, dan itu saya nggak prospek dia, ya dia yang tanya sendiri. Oh iya Frankie, apa namanya? Polisku yang kemarin itu manfaatin kampus komplit KP enggak? Dan kebetulan waktu itu teman-teman ya, ada salah satu orang Indonesia juga datang ke sana. Jadi dia bilang sama saya, Frankie, barusan ini beberapa minggu ada orang Prudent datang sini, nama ini dikasih kartu nama saya, dia nawari aku produk ini dan Frank, aku punya belum produk ini. Dia tanya sama saya, kok punya? Iya kok punya, cuman kok nabung kecil. Mungkin dia ada, mungkin dia premi kecil. Kok kenapa lagi ku upgrade ku? Gini kok, tak lihat no contoh brosur ku yang upgrade. Kok nggak usah ikut sih, tak jelas kok detail. Kok sering kok ikut, nggak sering nggak usah ikut. Oh iya Frank, nggak apa-apa lihat no. Dari situ nanti saya fokus pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau saya buat hubungan sebaik mungkin teman-teman. Sama kalau Pak Randy punya teman kan? Kalau Pak Randy punya teman, gimana caranya teman itu bisa akrab sama Pak Randy? Buat nasabah seperti itu, buat nasabah seperti nyaman. Aku teman, aku sahabatmu, enak. Jadi jangan buat batasan kamu nasabah, aku agent, bukan. Kamu sahabatku, kamu temanku, enak Pak Randy. Terjawab kan? Satu pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak. Saya pernah coba ke pasar ya. Ke pasar saya tawari pedagang daging yang kebetulan langganan saya. Sebenarnya dia tuh berminat. Cuma kebanyakan ini 2 orang yang saya tawari pedagang daging ayam sama daging sapi. Sebenarnya itu mau ikut, itu ya dia udah berminat yang saya jelaskan Pak Ali itu. Tapi dia selalu menawar, kok mahal ya? Kalau yang 100 ribuan ada enggak? Seperti itu. Dan saya menjawabnya seperti apa itu Pak? Oke Bu, sekarang maraknya BPJS Bu ya? Iya. Kalau 100 ribu BPJS ya? Betul ya Bu ya? Gini Bu, saya kasih hitungan Bu ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya ikut BPJS saja, BPJS enak, murah. BPJS berapa sekarang? 80 ya, kelas 1 ya? Betul ya? Dulu BPJS berapa? 59 betul?
Betul, 59 dulu BPJS, sekarang 80. Betul. BPJS baru berdiri berapa lama teman-teman? 1 tahun. Kenaikan berapa persen teman-teman? Lebih kurang ini 30% ya teman-teman. Ya, lebih kurang ya. Baru 1 tahun dia naik sekian. Contohnya gini teman-teman, itu yang ditawari usia berapa Bu? 40-an ya. Bu, kalau ibu usia 40, nah ibu setor ikut di BPJS murah 59.000, sekarang naik 80.000, naik lebih kurang iya 30% kan ya. Nah ini ibu tahun ini, kalau tahun depan ibu naik lagi 30%, ibu lihat kenaikannya itu berapa setiap tahunnya. Yang pertama ibu hitung, yang kedua Bu, di sini uang yang ibu setor hilang, nggak ada, oke? Dan ibu satu lagi, ibu di sini nabung seumur hidup, betul ya Bu ya? Dan lagi Bu, perbedaan BPJS dengan di kita, kalau di BPJS kalau sakit harus laporan dulu Bu ke dokter, nanti dirujuk. Tapi kalau kita nggak usah Bu, kita sediakan fasilitas yang terbaik. Bu, namanya sakit, sorry ya Bu ya, ada patah tulang jegrek gini, cek ke dokter dirujuk Bu, ini kesakitan loh Bu. Kalau di Prudensial langsung masuk Bu, di UGD langsung ditangani, kasih no kartu, cepet Bu, enak Bu. Dan di Prudensial yang luar biasa nih Bu, ibu mau pensiun nggak Bu? Mau pensiun usia berapa Ibu? Masa Ibu mau kerja terus? Usia 65, 70 mau pensiun Bu, di Prudensial Ibu nabung kesehatan sudah disediakan dana pensiunnya Ibu. Enak toh Bu? Ya. Jadi saya di sini sebetulnya bukan menawarkan asuransi, tapi menawarkan dana pensiun buat Ibu. Tak kasih bonus asuransi Bu. Asuransi ini gratis. Ibu mau klaim nggak klaim, tidak mempengaruhi dari investasi yang Ibu punya. Itu mungkin bisa dicoba gitu Bu ya, perbedaan Bu ya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan ya untuk Pak Franky. Belajar banyak nggak teman-teman? Banyak ya. Saya cuma bantu simpulkan aja teman-teman. Jadi sebetulnya apa yang diajarkan di Kulkan Fasing ini juga bisa diterapkan juga untuk natural market ya. Jadi ada kalau masa teknik-teknik Kulkan Fasing ini juga bisa diaplikasikan di natural market ke teman-teman dan sebagainya. Nah, saya mencatat beberapa poin yang bagus ya. Jadi walaupun saya GM manager, tetap saya belajar dari Franky ya. Nah, teman-teman, tapi Pak Franky memberikan tips-tips ketika menyanyikan tanggapan tentang prudensial itu positif dan negatif. Nah, ketika negatif, pasti kita akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, untuk menyelesaikan tanggapan negatif ini, kadang-kadang kita perlu tools, alat bantu ya. Jadi saya bantu simpulkan butuh namanya misalkan dia katakan bahwa saya pernah punya klaim atau saudara saya punya klaim atau rekan saya punya klaim nggak pernah tidak bisa dicairkan, maka ada perlu namanya alat bantu misalkan bisnis guide. Kita punya satu buku bisnis guide, Anda bisa beli. Di situ ada daftar 19 penyakit ya. Misalkan tadi contohnya katarak, oh ya Bu, karena katarak ada pengecualian 12 bulan dan nggak cuma katarak, termasuk 19 penyakit. Anda bisa buka bisnis guide tunjukkan, ini loh Bu, ini loh Pak, 19 penyakit yang dikecualikan. Nah, kalau baru ikut 5 bulan dan terkena satu dari 19 ini, maka nggak bisa cairkan. Waktu kita punya alat data pendukung seperti ini akan jauh lebih meyakinkan, setuju nggak? Daripada cuma Anda secara verbal tanpa menunjukkan data ya. Nah, itu ada bukunya bisnis guide, Anda bisa beli di bawah ya. Dan bisnis guide itu isinya macam-macam teman-teman ya, nggak cuma pengecualian 19 penyakit, ada daftar 34 penyakit kritis dan sebagainya. Kemudian Anda bisa bawa bukti klaim ya. Bukti klaim itu bisa minta sama orang yang lebih senior. Dalam arti ini tidak, Anda mungkin sudah punya bukti klaim. Biasanya bukti klaim itu dalam bentuk email ya. Jadi kalau dia punya nasabah klaim ada email, nah email itu bisa di copy ya, di print. Tapi saya tidak tahu pesan kalau bisa namanya dihilangkan ya, ditutup gitu ya untuk privasi. Oke. Nah, kalau nasabahnya komplit dulu, namanya nggak ada jajan. Kita ngomong, Pak, kita nggak mau tunjukkan nama karena untuk menjaga privasi. Misalkan Bapak sendiri sebagai nasabah mau nggak nama Bapak kita publikasi yang publik ke masyarakat, pasti Bapak juga keberatan. Nah, kita menghargai. Oke. Nah, Anda juga bisa bawa form klaim ya. Itu sebagai ini loh Pak, kalau ini klaim Bapak tinggal isi form ini dan ini akan mempermudah proses klaim dan pasti cair kalau memang memenuhi
syarat-syarat yang di kontrak polis, ya itu bisa Anda pakai. Nah, teman-teman, bukti klaim tadi juga bisa sebagai HO. Jadi kalau Anda perhatikan, Pak Franky ngomong, Pak, misalkan ada bukti klaim demam berdarah yang berapa? 750.000, 6 bulan, dia klaim habis 19 juta. 19 juta. Oke, Anda ngomong, Pak, Bapak nabung 750.000 hari ini di bank BCA. Oke, jalan 6 bulan. Berarti berapa yang kita bukan? 4,5 juta. Betul ya? Ketika butuh 19 juta, berarti mau nggak mau 4,5 jutanya diambil. Dan kalau pasti kurang, ambil dari tabungan. Betul kan? Nah, hari ini kalau 750.000-nya Bapak masukkan ke Prudential, 19 jutanya ini nggak ngambil 750.000-nya Bapak dari Prudential. Itu akan jauh membuahkan apa yang meyakinkan. Ada visualnya ya. Itu poin yang bagus. Oke? Nah, mungkin yang sekarang jadi pertanyaan gini, Pak, kapan saya memutuskan kulkan fasing? Apakah saya harus untuk kulkan fasing? Apakah saya harus natural market? Simple, ya. Sekarang gini loh teman-teman, logika berpikirnya gini. Anda bisa pintar, Anda bisa punya hasil karena konsisten setiap hari aktivitas. Setuju nggak? Setuju? Karena setiap hari ketemu orang, Anda pasti ada hasil. Nah, ketika hari ini Anda merasa bahwa aku ini bukan males, tapi saya nggak bisa ketemu orang, teman-teman saya, saudara saya tidak bisa saya temui setiap hari. Berarti Anda sudah punya problem dengan apa? Daftar natural market Anda, betul kan? Anda bukannya males, tapi Anda kesulitan untuk bisa ketemu orang karena daftar nama Anda sudah mulai tipis. Berarti di saat itulah Anda harus memutuskan apa? Kulkan fasing. Karena kalau Anda nggak rutin ketemu orang, Anda juga skillnya nggak mungkin ada terlatih, betul kan? Karena skill itu bisa terlatih kalau Anda konsisten setiap hari ketemu orang, 2 orang, 3 orang. Nah, masalahnya daftar nama Anda bisa nggak membuat Anda bisa melakukan itu? Kalau bisa, ya go ahead. Nggak perlu kulkan fasing, nggak masalah. Tapi kalau iya, aku minggu ini cuma bisa ketemu 1 orang, cuma bisa ketemu 2 orang, lainnya mesti batal, mesti enggak. Berarti Anda sudah harus memutuskan apa? Kulkan fasing. Nah, sekarang tantangannya gini, Pak, kulkan fasing ini tantangannya adalah gengsi. Saya nggak tahu background Anda apa. Mungkin background Anda seorang manajer, direktur atau apapun. Ketika Anda punya background seperti itu, kulkan fasing mau apa enggak? Nah itu aja. Saran saya, letakkan gengsi Anda, ya. Karena gengsi tidak membuat Anda punya duit. Tapi kalau Anda punya duit, membuat Anda jadi punya gengsi. Setuju nggak? Ya, itu aja. Ya, coba lihat Franky, dia nggak gengsi, masih muda, income-nya sudah puluhan juta. Ya, bergengsi nggak? Bergengsi. Ya, itu saran saya. Oke? Jadi saran saya adalah harus bisa aktivitas setiap hari. Oke? Kalau dari natural market nggak bisa membuat Anda aktivitas setiap hari, berarti Anda harus kulkan fasing. Setuju teman-teman? Oke ya, langsung dipraktekkan besoknya ya. Karena begitu Anda nggak praktekkan 1 minggu, ewes hilang lagi ya ilmunya. Terima kasih dan selamat pagi.